Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maslahatul Ummah, NIM belakang 77 dari Tadris IPA IAIN Salatiga. Kali ini saya akan membahas tentang metabolisme mikroba. Bab A yaitu anabolisme dan katabolisme. Apa sih anabolisme dan katabolisme itu? Sebelum membahas dua hal tersebut, saya akan membahas tentang metabolisme. Metabolisme merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme itu sendiri terdiri atas dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Lalu, apa yang dimaksud dengan anabolisme? Anabolisme adalah penyusun senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul yang kompleks. Pada peristiwa ini diperlukan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebutlah yang selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini, energi yang diperlukan tersebut tidak akan hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan sebutan kemosintesis. Selanjutnya yaitu katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi reaksi katabolisme itu sendiri adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Berikut bagian gambar anabolisme dan katabolisme untuk mempermudah teman-teman dalam memahami dan mempelajari dua hal tersebut. Selanjutnya, poin B, saya akan membahas tentang produksi energi oleh mikroba, yaitu respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Sel-sel bakteri seperti halnya sel semua organisme hidup umumnya melakukan aktivitas kehidupan untuk kelangsungan hidupnya. Semua sel membutuhkan suatu sumber energi. Walaupun sangat beraneka ragam jenis substansi yang berperan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme, namun terdapat pola dasar metabolisme yang sangat sederhana, yaitu terjadi perubahan dari satu bentuk energi yang kompleks menjadi bentuk energi yang lebih sederhana, sehingga dapat masuk ke dalam rangkaian metabolik. Mengapa mikroba memerlukan energi? Bakteri dapat mengubah zat kimia dan energi radiasi ke bentuk yang berguna untuk kehidupannya melalui proses respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Dalam respirasi, molekul oksigen adalah penerima elektron utama, sementara dalam fermentasi, molekul bahan makanan biasanya pecah menjadi dua bagian, di mana yang satu kemudian dioksidasi oleh yang lainnya. Dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Bagaimanapun, dalam semua jenis sel dan tanpa menghiraukan mekanisme yang digunakan untuk mengekstrak energi. Reaksi tersebut diiringi oleh pembentukan adenosin triphosphate atau yang biasa kita sebut dengan ATP, dan ATP ini sebagai perantara umum atau reaktan baik dalam reaksi yang menghasilkan energi maupun reaksi-reaksi yang membutuhkan energi dan pembentukannya memerlukan mekanisme, di mana dalam mekanisme ini energi yang tersedia dapat disalurkan ke dalam reaksi biosintesis dari sel yang memerlukan energi. Selanjutnya kita akan membahas apa itu respirasi. Respirasi merupakan proses dismilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Dalam proses ini terjadi pembongkaran suatu zat makanan sehingga menghasilkan energi yang diperlukan oleh organisme tersebut. Saat molekul terurai menjadi molekul yang lebih kecil, terjadi pelepasan energi. Reaksinya disebut eksorgenik, dan berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen bebas, respirasi dibedakan menjadi dua macam. Dua macam respirasi tersebut yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob.
Respirasi aerob itu sendiri merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini, oksigen merupakan senyawa penerima hidrogen akhir. Sedangkan respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini, senyawa seperti asam pirufat dan asetaldehid berfungsi sebagai penerima hidrogen terakhir. Dalam respirasi aerob itu sendiri dibagi menjadi 4 macam, yaitu glikolisis, siklus Krebs atau daur asam sitrat, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, dan yang terakhir adalah transport elektron. Mari kita kupas satu-satu ya teman-teman. Untuk yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan pengubahan glukosa menjadi pirufat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Proses glikolisis terdiri atas 10 tahap. Pada akhir glikolisis akan dihasilkan 2 molekul asam pirufat yang berkarbon 3, 2 ATP, dan 2 NADH dari setiap perubahan 1 molekul glukosa. Kemudian yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung di dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Dalam peristiwa ini terjadi perubahan asam pirufat menjadi molekul asetil CoA. Asetil CoA ini merupakan senyawa berkarbon 2. Dalam dua peristiwa ini juga dihasilkan 1 molekul NADH untuk setiap pengubahan molekul asam pirufat menjadi asetil CoA. Yang ketiga yaitu siklus Krebs atau daur asam sitrat. Kondisi aerob dalam organisme berlangsung pada 2 tahap, yaitu siklus Krebs dan transport elektron. Pada organisme eukariotik, proses ini berlangsung pada matriks dalam mitokondria, sedangkan pada prokariotik berlangsung pada sitoplasma. Dan yang terakhir yaitu transport elektron. Elektron berasal dari NADH dan FADH dari suatu substrat ke substrat lain secara berantai serta pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif merupakan proses penambahan gugus fosfat anorganik ke dalam ADP. Dalam transport elektron, yang menjadi penerima elektron terakhir adalah oksigen, sehingga pada peristiwa ini terbentuk O2, NADH dan FADH dalam transport elektron, yang berfungsi sebagai senyawa pereduktif yang menghasilkan ion hidrogen. Gambar ini merupakan gambar dari siklus Krebs teman-teman. Kemudian saya akan membahas respirasi anaerob atau fermentasi. Fermentasi adalah proses pembebasan energi tanpa oksigen. Ciri-ciri dari fermentasi ini sendiri adalah 1. Terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. 2. Tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transport elektron. 3. Energi atau yang biasa kita sebut dengan ATP yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob, yaitu 2 molekul ATP setiap mol glukosa. Yang keempat yaitu jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol dan pembentukan asam laktat. Yang kelima yaitu menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas. Yang terakhir, yang keenam, organisme anaerobik juga menghasilkan energi, yaitu melalui reaksi-reaksi yang disebut dengan fermentasi yang menggunakan bahan organik sebagai donor dan akseptor elektron. Selanjutnya, kita akan membahas fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata fotosintesis. Namun, untuk mengingatkan teman-teman, saya akan mengulas kembali tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan.
terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berklorofil, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida dan air, serta membutuhkan energi cahaya matahari. Terjadi pada algae, tumbuhan, dan beberapa prokaryotik. Fotosintesis ini terdiri atas dua reaksi utama, yaitu phosphorylation atau reaksi terang dan fiksasi karbon dioksida atau reaksi gelap. Yang pertama kita bahas yaitu phosphorylation, reaksi atau yang gampang kita sebut dengan reaksi terang. Pada reaksi terang, cahaya mengenai klorofil yang menyebabkan elektron tereksitasi sehingga mempunyai energi lebih tinggi. Dalam satu rangkaian reaksi kimia, energi tersebut akan diubah menjadi ATP dan NADPH. Air akan terurai dan melepaskan oksigen sebagai satu produk reaksi. ATP dan NADPH akan digunakan untuk membuat karbohidrat pada reaksi gelap. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fiksasi karbon dioksida atau reaksi gelap. Fiksasi karbon dikenal sebagai reaksi gelap. 6 molekul gas asam arang masuk ke dalam sel melalui stomata dan akan diikat oleh ribulosa bifosfat atau yang disingkat dengan RUBP. RUBP merupakan suatu senyawa berkarbon 5 yang akan diubah menjadi satu molekul gula. Peristiwa ini terjadi di dalam stroma dan telah diperkenalkan oleh Melvin Calvin sehingga selanjutnya dikenal dengan siklus Calvin. Berikut ilustrasi yang menjelaskan tentang fotosintesis, reaksi terang, dan reaksi gelap. Pada kelompok bakteri dapat dibedakan atas anoksigenik dan oksigenik fotosintesis. Yang pertama kali kita bahas yaitu anoksigenik fotosintesis. Proses fotosintesis yang tidak menghasilkan O2 atau H2S berperan sebagai donor elektron. Anoksigenik fotosintesis ditemukan pada green sulfur bacteria, green non-sulfur bacteria, purple sulfur bacteria, purple non-sulfur bacteria, donor elektron bervariasi, H2S atau senyawa organik pada green dan purple sulfur bacteria, H2 atau senyawa organik pada green dan purple non-sulfur bacteria. Hanya memiliki satu fotosistem. Pada green bacteria, fotosistem sama dengan PSI. Pada purple bacteria, fotosistem sama dengan PSI. Fungsi utama pada anoksigenik fotosintesis ini yaitu menghasilkan ATP melalui cyclic phosphorylation. Yang terakhir akan kita bahas yaitu oksigenik fotosintesis. Proses fotosintesis yang menghasilkan O2 dan H2S berperan sebagai donor elektron. Ditemukan pada cyanobacteria atau blue-green algae dan organisme eukariotik yang memiliki kloroplas. Donor elektron adalah H2O yang teroksidasi membentuk O2 melalui dua fotosistem yaitu PSI dan PSI. Fungsi umum menghasilkan NADPH dan ATP untuk fiksasi karbon. Akhirnya kita sampai pada bab terakhir yaitu terima kasih teman-teman sudah menyimak video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mempelajari tentang bab tersebut secara mudah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.